Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya selaku pembimbing Majlis Ta'lim Asrama Pendidikan Al-Quran Bilbok akan menyampaikan beberapa hal tentang malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Seperti biasa, Majlis Ta'lim Asrama Pendidikan Al-Quran dalam hal ini menyambut datangnya turunnya Al-Quran, kita mempunyai beberapa agenda, yaitu yang paling terpenting yaitu agenda menghatamkan Al-Quran 30 juz selama sehari semalam bersama para santri dan alumni Majlis Ta'lim. Dan insya Allah akan ditutup dengan pembacaan doa khutmil Quran dan doa bersama pengasuh Majlis Ta'lim Asrama Pendidikan Al-Quran yang terhormat Bapak Kiai Fuad Mitra. Mengenai masalah nuzulul Quran, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwasanya ayat tadi menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya telah datang kepada manusia yaitu Al-Quran, kitab yang memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lebih lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Apakah fungsi Al-Quran itu? Ayat tadi bagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sababuni, oleh Imam Ali As-Sami. Ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, mau'izatum mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Bahwasanya di dalam kitab Al-Quran itu terdapat beribu-ribu ilmu yang harus kita gali sebagai umat Islam agar memperdalam wawasan agama Islam. Dan yang kedua yaitu wasyifa'ul lima fis sudur, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan bodoh. Syifa, Al-Quran itu sebagai obat. Obat apa saja? Di dalam Al-Quran itu ada obat-obat yang bisa diambil mengenai tidak masalah penyakit saja, tapi mengenai penyakit batin, syirik, dan dengki, itu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, wahudan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada umatnya agar umatnya itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, itu untuk memberikan petunjuk agar umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tersesat dan tidak salah jalan dan tidak bisa mengikuti ajakan-ajakan yang diajak oleh setan. Tuh. Jadi intinya kita itu sebagai umat Islam jangan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran, apalagi
Al-Quran itu sebagai obat, sebagai petunjuk, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran banyak sekali wawasan-wawasan yang harus kita gali. Rasul pernah berjanji, "Mang ja'alal Qur'an imamahu sa'aquhu ilal jannah, wa mang ja'alal Qur'an rahu waro'ahu qadahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Tuh. Jadi pas waktu bapak saya menjelaskan tentang masalah Al-Quran, siapa yang paling senang membaca Al-Quran, maka ia akan ditanamkan tanaman di dalam surga. Jadi otomatis tanaman itu akan mencari siapa yang membacanya. Dan Al-Quran juga bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Makanya jangan pernah bosan membaca Al-Quran. Kurang lebihnya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, itu semua kesalahan dari saya. Dan bila ada kata-kata yang terbaik, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.